dirujuk ke masa Rasulullah ya jelas ada, bahkan Ada ya jadinya. banyak ya, Oh. ya, baik yang sampai ataupun tak sampai ya. Wow. Dan jalannya macam-macam. Kalau kita lihat jalan cerita cinta Rasulullah dengan Khadijah sendiri kan menarik. Diawali dari komunikasi bisnis gitu Ya, ya. dari Partner bisnis partner ya. bisnis. Kemudian munculkan rasa cinta Khadijah, Rasulullah menyambut dan mereka pun menikah. Mungkin cinta dalam diamnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah mungkin ya, yang sampai pada pelaminan gitu ya. Jadi itu cinta dalam diam ya? Ya, karena mereka bersama dari kecil. Ya kan, jadi Ali itu kan hidup bersama Rasulullah di rumahnya gitu kan. Dan Ali sendiri menyatakan dalam banyak riwayat bahwa dia senang gitu kan, dan itu baru kesampaian, dan tapi kan tidak pernah disampaikan. Ya, bahkan sebelum dilamar Ali bin Abi Thalib, beberapa sahabat Nabi kan bahkan pengen melamar Fatimah ini, walaupun tidak diterima. Nah. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Belakangan ini menarik tema tentang cinta. Sebenarnya sih bukan belakangan ini doang ya. Iya. Dari dulu ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini tema tentang cinta selalu menarik untuk dibahas. Tapi kadang-kadang di kalangan anak muda atau mungkin orang-orang yang udah nggak muda lagi, ada hal-hal yang biasanya tuh selalu diingat itu kalau misalnya kisah cinta tapi tak sampai. Cinta tak sampai. Jadi Judul kenangan. buku, ya. Karena kenangan itu Ini kenangan atau pengalaman sendiri? kayaknya curhat ya. Curhat. Kenangan itu bagaikan genangan gitu. Susah hilangnya. Kenangan itu bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Wah, itu quote-nya bagus sekali itu. Kita bikin memes. Nah, kalau tentang kayak misalnya cinta yang tak sampai atau kasih yang tak berujung pada pelaminan. Yeah. Ada nggak sih saat sebenarnya di kisahnya di sirah atau mungkin ada sahabat. Terus bagaimana nih tipsnya buat kita gitu yang mungkin pernah mengalami. Yeah. Kayaknya banyak dari netizen ini pernah mengalami atau mungkin masih sulit melupakan. Jadi bagaimana Zat? Yeah. Mungkin ada kisahnya dan tips-tipsnya. Jadi ya bicara tentang cinta ini emang suatu hal yang tak lapuk karena hujan ya, dan tak lekang karena panas. Dalam kondisi apapun selalu menarik, bahkan dia bisa menjadi warna cerita. Kalau kita baca novel, kalau sinetron jelas lah ya. Walaupun novel itu novel perjuangan, ya, novel inspirasi ya. Dia selalu diwarnai, bahkan novel silat sekalipun gitu ya. Bahkan film semuanya kalau nggak ada cintanya nggak asyik ya. Masa kecil saya mungkin berbeda dengan teman-teman milenial ya. Masa kecil saya itu diwarnai dengan novel silat, ada Wiro Sableng ya. Itu kalau nggak ada cintanya ya mungkin ditinggalin orang ya. Tapi atau film-film drama-drama. Kalau sekarang kan ada drakor jelas ya. Itu drama banget. Drama banget cinta. Nah, kita dulu waktu kecil saya ada drama Saur Sepuh, Brahma Kumbara, ada Tutur Tunar. Itu warna percintaannya sangat luar biasa. Padahal itu kan sejarah dan ada kita, kalau saya terus terang senangnya dulu karena sejarah. Jadi dia walaupun fiktif tapi ada tempelan faktanya gitu kan, ada faktanya ya. Walaupun kisah aslinya fiktif seperti Brahma Kumbara ya nggak ada. Ya. Arya Kamandanu ya fiktif, tapi cantulan pada kisahnya membuat kita tertarik dengan sejarah. Nah, saya tertarik dengan drama-drama radio dulu seperti itu ya. Tapi yang membuat kita tertarik juga dan banyak juga ada kisah cintanya itu. Ya. Percintaan bagaimana misalnya antara Lasmini ya, yang teman-teman seusia saya mesti kenal ya, yang memburu cinta Brahma ya. Apa itu ya? Saya nggak tahu. Ya. Dan akhirnya dapat anaknya gitu kan. Ya. Nah ini menarik ya, jadi luar biasa ya. Dalam sejarah pernovelan kita, romance kita ya, banyak sekali ya. Buya Hamka itu penulis tafsir Al-Azhar, tapi beliau menulis di bawah naungan Ka'bah yang romantis itu ya.
atau tenggelamnya kapal Van der Wijk yang luar biasa itu ya, atau romansnya Siti Nurbaya ya, yang menjadi bacaan wajib kami waktu SD dulu ya, kisah Siti Nurbaya yang sempat difilmkan di televisi ya. Nah ini jadi cinta ini memang mewarnai sejarah dimanapun kita berada dan sampai hari ini bahkan. Nah kalau pertanyaannya dirujuk ke masa Rasulullah ya jelas ada, bahkan ada ya jadinya banyak ya, ya baik yang sampai ataupun tak sampai ya. Dan jalannya macam-macam. Kalau kita lihat jalan cerita cinta Rasulullah dengan Khadijah sendiri kan menarik. Persahabat diawali dari komunikasi bisnis gitu ya. Dari partner bisnis kemudian munculkan rasa cinta. Khadijah, Rasulullah menyambut dan mereka pun menikah. Mungkin cinta dalam diamnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah mungkin ya, yang sampai pada pelaminan gitu ya. Jadi itu cinta dalam diam ya? Ya, karena mereka bersama dari kecil. Ya kan, jadi Ali itu kan hidup bersama Rasulullah di rumahnya gitu kan. Dan Ali sendiri menyatakan dalam banyak riwayat bahwa dia senang gitu kan, dan itu baru kesampaian, dan tapi kan tidak pernah disampaikan. Ya, bahkan sebelum dilamar Ali bin Abi Thalib, beberapa sahabat Nabi kan bahkan pengen melamar Fatimah ini, walaupun tidak diterima. Nah, yang misalnya siapa lagi? Ya, ada kisah menarik tentang Mughith dan Barirah. Ini mungkin jarang diulas ya, Mughith dan Barirah. Ini juga baru dengarnya. Iya, ya. Jadi kisah cinta Mughith dan Barirah yang tak sampai. Padahal kisahnya termaktub dalam kitab induk, misalnya dalam kitab Fathul Barinya ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini kan kitab induk ya. Dikisahkan ya Barirah dan Aisyah dan Barirah dan Mughith dan Barirah ini awalnya budak. Lalu mereka dinikahkan, dipasangkan. Ya, namanya budak itu kan tergantung tuannya ya. Nah, menikahlah mereka sampai suatu saat Barirah ini dibebaskan oleh Aisyah. Sehingga dia dimerdekakan, sehingga menjadi wanita yang merdeka, dan wanita yang merdeka berhak menentukan dirinya sendiri. Sehingga ketika ditanya, ya Barirah, apakah engkau tetap ingin mempertahankan rumah tanggamu dengan Mughith? Kata Barirah, tidak ya Rasulullah atau ya Aisyah. Maka mereka pisah ya. Bagi Barirah selesai hubungan keduanya suami istri, tapi bagi Mughith tidak. Nah, Mughith terlanjur cinta kepada Barirah ini, bahkan mereka sudah berpisah sekalipun. Dilantunkan syair-syair dan dikisahkan dalam banyak riwayat itu ya, dia selalu nempel, nguntitin gitu ya, kemana Barirah ada, di situ dia datang. Dan ya, jadi rasa cinta, bahasa sekarang tuh stalking ya, dia pantau terus kemana gitu. Kepo terus ya. Jadi di kemana Barirah, dan ini orang semua tahu bahwa Barirah ini Mughith ini masih menyimpan cinta yang luar biasa kepada Barirah. Nah, dikisahkan dalam banyak riwayat itu peristiwa ini bahkan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahkan disebutkan Mughith ini minta bantuan kepada Rasulullah ya untuk menjembatani mungkinkah dia balikan lagi dengan Barirah ini. Mughith itu waktu itu masih jadi budak atau sudah bebas? Sudah bebas. Dua sudah selesai ya. Jadi artinya keduanya boleh memilih gitu ya. Nah, ketika sampaikan kepada Rasulullah Rasulullah sebagai orang yang diharapkan, dan kemudian dan ini pelajaran bagi kita juga ya. Beliau segera datang ke Barirah ini. Kata dia, ya Barirah, ya kalau engkau mau gitu kan, engkau bisa balik lagi dengan Mughith. Kata Barirah dalam hadis itu disebutkan begini. Atamuruni ya Rasulullah. Apakah engkau merintahkan kepada saya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal asfa. Tidak, katanya. Saya cuman asfa itu apa artinya? Menolong cuman nolong nyampaikan ke ini tadi ya, Mughith tadi ya. Saya cuma menyampaikan amanah keinginan Mughith. Ya, bal asfa'u kata Rasulullah. Saya cuma nolong dia. Asfa'u nolong Mughith ya. Kata Barirah apa? Ya Rasulullah, la hajata li fihi. La hajata li fihi. Saya tidak punya kepentingan lagi dengan dia. Artinya dia menolak, dan kisah pun tak sampai. Jadi selesai gitu ya, dan di sini kita melihat bagaimana baginda Rasul ya, sebagai seorang nabi gitu kan, yang tidak bisa memaksa, tapi pada saat yang sama kita melihat Barirah yang sopan dengan tutur kata yang luar biasa. Atamuruni ya Rasul, apakah ini perintah? Kalau perintah selesai balik, tapi kalau bukan ya saya punya hak. Jadi kalau ini perintah Rasul maka dia akan lakukan. Tapi kalau bukan ya enggak, dia punya hak. Jadi
kita menemukan kisah cinta tak sampai ini ya juga pada diri para sahabat gitu ya. Kita ketemu juga kisah siapa? Salman Al-Farisi dan siapa? Iya ya. Abu Darda ya, dengan Abu Darda ya, yang juga sama ya, bagaimana mereka atau Abu Darda ini ingin menikah dengan Salman Al-Farisi ingin menikah dengan Abu Darda, dengan seorang wanita, tapi ketika mereka melamar justru wanitanya sukanya dengan Abu Darda. Ya, jadi dan menariknya justru bawa-bawaan oleh-oleh dan apa tadi itu ya, mahar, mas kawin, seserahan punya Salman. Tapi begitulah para sahabat ya. Maka teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan dalam konteks hari ini bahwa kita harus pintar memelihara perasaan. Kita boleh suka dengan seseorang, tapi ingat ya, cinta itu misterius. Ya, cinta itu misterius, bahkan kita tidak bisa duga pasangan kita ya, ketemunya dari mana ya. Ketemunya dari mana ya. Jadi kalau dalam lagu-lagu itu apa garam di lautan dan kemudian apa itu ya syairnya ya, saya nggak hafal sih. Asam di gunung ya, garam di laut, asam di gunung ya, ketemunya di mangkok ya, di kuah asam, sayur asam gitu ya. Nah, kan jauh banget. Dalam pernikahan juga begitu, unik, luar biasa, sangat-sangat misterius ya. Bisa jadi kita menikah dengan orang yang tidak kenal sebelumnya, nggak ada hubungan keluargaan jauh sekali ya. Tapi bisa jadi kita menikah dengan orang yang satu kelas TK dengan kita dulu. Bisa jadi seperti Ali bin Abi Thalib yang satu rumah karena tinggal dari kecil di situ. Iya betul ya, jadi unik. Menarik ya. Jadi tapi kan gini, kalau buat beberapa orang yang akhirnya sudah ya kasih tak sampai. Nah, tapi kadang-kadang masih menyimpan perasaan-perasaan ini kan sulit. Perasaan itu kan sulit di manage ya, sulit dikelola. Nah, gimana mungkin tipsnya supaya kita tetap bisa mengelola itu? Karena kan khawatir juga jadi khawatir juga jadi maksiat kan ketika terbayang-bayang terus kan. Khawatir juga jadi pintu-pintu syaitan untuk merusak keutuhan rumah tangga. Apalagi kalau masing-masing misalnya sudah punya rumah tangga tapi masih saling punya kenangan gitu. Ya, ini mantan memang harus dibuang pada tempatnya. Kayak tempat sampah di dekat rumah. Buanglah mantan pada tempatnya. Tulisan di tempat sampah kayak gitu. Oh, ada tulisan itu ya. Kalau di tempat sampah saya justru ada tulisan gajah. Gajah. Nah, gajahlah kebersihan. Itu katanya gajah itu hewan yang paling banyak ditemukan dekat kotak sampah. Gajahlah kebersihan. Nah, iya, jadi bagi mereka yang pernah mengalami masa lalu seperti ini ya harus di-cut, harus dibuang, apalagi kalau sudah menikah ya. Jadi meminimalisasi, bahkan bila perlu ya dipotong sama sekali sehingga tidak ada hubungan. Karena ada yang mengatakan bahwa cinta monyet itu emang abadi ya, artinya sulit dilupakan. Soalnya monyetnya masih ada. Tapi cinta sejati itu yang mulia gitu ya. Jadi kembali ke tema tadi bahwa kalaupun ada ya di antara teman-teman yang punya ya seperti tadi, maka dia harus cut ya. Bila perlu ya, kalaupun harus tetap menjaga persahabatan misalnya, itu juga bagian dari prinsip dalam Islam, tapi tidak sampai sejauh itu ya. Jadi yang banyak terjadi kan misalnya teman-teman yang masih memelihara grup SMA ya, grup SMP gitu ya. Celebek. Nah, apa? CLBK. Iya. Hati-hati cilukba ya. Cinta lama bersemi kembali ya. Dan ini banyak terjadi ya. Saya alhamdulillah ada grup SMA dan aman dari cilukba ini ya. Karena kami di SMA dulu satu kelas laki-laki semua. Laki-laki semua, jadi tidak ada cilukbanya. Yang SMP saya ada grup SMP, tapi ya karena kondisi sudah jauh dan tidak nyambung lagi lah gitu kan. Artinya tetap kalaupun ada canda-canda tidak berlebihan. Jadi teman-teman sekalian tetap jaga gitu kan, jagalah hati tadi ya, jagalah hati tadi, jangan sampai bablas dan hapus semua kenangan dengan dia. Baik, jadi itu ya, kita kontrol hati kita dan tetap ya bahwa cinta kepada Allah itu yang utama, melebihi dari cinta-cinta yang lain. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.